Kalau lo ingat-ingat lagi, 2 tahun lalu, produk Apple tuh sebenarnya pernah di-ban di Indonesia. Dari bulan Oktober 2024 sampai dengan April 2025. Dengan alasan katanya Apple itu belum memenuhi aturan TKDN. Dan lo pikir, dengan di-ban-nya produk Apple ini, orang Indonesia tuh bakal beli ya udah smartphone yang lain gitu. Karena kalau dibilang iPhone yang paling bagus, sebenarnya nggak juga. Karena banyak smartphone alternatif lain yang bisa jadi pilihan. Tapi yang terjadi adalah justru kebalikannya. Bukannya orang Indonesia stop beli, mereka malah terbang ke Singapura, Malaysia, Jepang terutama yang murah, cuma buat bawa pulang iPhone 16 lewat bagasi, entah itu secara legal atau secara ilegal. Dan black market dan gray market juga kebanjiran unit impor pribadi. Bea Cukai ini udah berkali-kali ya menangkap upaya penyelundupan iPhone, tapi tetap orang mencoba untuk menyelundupkan demi beli iPhone, meskipun lebih mahal ya karena ada tiket pesawat dan lain-lain, belum pajak. Dan ketika di tahun 2025 ban iPhone ini dicabut, iPhone 17 muncul. Dan apa yang terjadi? Ketika pre-order, semuanya ludes. Dan cerita yang sama juga kejadian loh di kategori produk Apple yang lain. Sekarang udah muncul MacBook Air M5. Dan ketika pre-order, hal yang sama juga terjadi. Pre-order semua habis dalam 4 jam, bahkan AirPods Pro 2 sempat langka di marketplace resmi selama beberapa bulan. Dan kalau kita pikir-pikir nggak masuk akal gitu loh. Dengan gaji UMR-nya Indonesia, semua produk ini tuh harganya gila kalau lu taruh di sebelah median gaji orang-orang Indonesia. Tapi semuanya tetap ludes. Kalau kita lihat nih, pas pertama opening ya, iPhone 17 Pro harganya udah pasti di atas 20 juta. MacBook Air, kalau orang luar negeri beli cuma 900 sampai 1000 dolar, di sini 17 juta ke atas. MacBook Neo itu dapatnya di harga 10 jutaan. iPad bahkan ada di angka belasan juta. Jadi satu produk Apple yang entry level itu harganya udah setara 4 sampai 5 bulan gaji penuh, tapi sold out terus-terusan. Kalau kita ngambil penjelasan yang mudah seperti di video-video gue sebelumnya, ya basically ini terjadi karena gengsi ya. Tapi sebenarnya gengsi itu ternyata cuma separuh dari cerita doang. Ada alasan teknis yang jauh lebih jarang diomongin, yang akhirnya bikin Apple itu mendominasi terutama di tahun 2026 ini. Nah, gue bakal bedah video ini dari beberapa sudut, yang ini jarang dibedah di 1%. Pertama, of course, dari segi psikologi. Kedua, dari segi teknologinya, dan akan gue akhiri dengan framework praktis buat ngambil keputusan. Apakah beli Apple, Windows secara lebih cerdas? So, welcome to Jurnal Investigasi by 1%. Enjoy. Di tahun 2024, ada salah satu lembaga riset yang ngerilis satu data yang bikin banyak orang di industri PC itu melongo lah. Dari semua PC yang masuk kategori jago AI yang diproduksi di tahun 2024, sekitar 54% yang dipakai di industri maupun oleh pribadi itu adalah macOS. Istilah AI capable PC atau PC yang jago banget pakai AI, ini definisinya teknis banget. Jadi banyak lembaga itu biasanya pakai threshold, ada NPU, ada juga berapa TOPS dari NPU tersebut, dan berbagai macam hal lah. Intinya teknis banget untuk ngerjain workload AI secara lokal di device tanpa harus ngirim data lu tuh ke cloud atau pakai API dan lain-lain. Microsoft itu udah ngeluarin yang namanya Copilot di PC, tapi itu gagal guys. Banyak juga kompetitor lain kayak Intel, AMD, Qualcomm gitu ya. Bahkan sekarang udah ada Nvidia juga tuh. Tapi di 2024 sampai 2026 ini, Apple itu udah ada di kategori ini. Dari tahun 2020, Apple itu udah ngeluarin yang namanya M1 chip. Ini adalah prosesor yang game changing banget, dimana mereka ngegabungin CPU, GPU, sama NPU atau Neural Engine dalam satu chip tunggal. Jadi yang awalnya itu terpisah-pisah cuma ada di satu chip aja. Dan chip ini itu performa AI-nya gila banget. So basically MacBook, iMac, Mac Mini yang dijual dari tahun 2024 bahkan dari tahun 2020 itu udah bisa pakai AI banget. Sementara di dunia Windows, Copilot plus PC yang basically kita tahu sekarang udah gagal, itu baru ada di 2024. Dan itu pun ya cuma pakai
pakai gimmick-gimmick AI aja gitu. Jadi banyak sekarang laptop pakai kata AI, tapi apakah kita bisa pakai AI di sana ya belum tentu. Dan ini yang jarang dibahas pas orang ngomongin kenapa Apple sold out terus. Ya selain karena gengsi of course, tapi biasanya tuh sebelum tahun 2025 lah ya, gue lihat debat publik soal Apple tuh biasanya ya karena gue udah pakai iPhone jadi gue beli Mac. Ya basically ngomongin soal ekosistem lah. Sementara sekarang perdebatannya itu udah lebih ke oke, ini M1 Pro bisa pakai AI apa. Jadi sekarang tuh udah lebih ke sana. Apalagi dengan adanya AI, workload kayak programming, transkripsi suara, filter segala macem itu jadi lebih cepet. Makanya Windows tuh susah banget untuk ngejarnya. Dan workload kayak gini tuh makin relevan tiap tahun, terutama tahun ini. Kita bisa lihat dengan adanya cloud, dengan adanya OpenAI segala macem, itu orang-orang ya berlomba-lomba untuk make AI di Mac. Yang memang Mac ini juga jadi salah satu ladang pertama ya ketika cloud pertama ngeluarin fitur, MacBook dulu yang dapat, bukan yang lain-lain. Jadi kalau lu nanya ke pembeli MacBook hari ini, kenapa sih lu beli Mac? Jawaban yang muncul memang biasanya klasik kalau buat user biasa, ya baterainya bagus, terus ekosistem. Tapi ada nih lapisan yang mungkin jauh lebih tech savvy, mungkin seperti salah satunya gua yang pakai AI, di mana ini memunculkan gelombang baru pembeli. Jadi bukan cuma soal ekosistem, baterai, tapi juga soal speed editing dan juga soal penggunaan AI. Karena memang jauh banget. Apalagi kalau lu beli MacBook M5 yang sekarang, itu memang jauh banget. Ini pilihan yang paling rasional bahkan secara budget. Sampai di sini argumennya kedengeran masuk akal, ya kan? Apple dominan karena hardware-nya emang bagus segala macam. Ternyata bukan cuma itu, guys. Karena kalau hardware doang yang jadi jawabannya, debat Apple sama Windows tuh nggak akan sepanas sekarang. Dan iPhone 17 Pro tuh nggak akan bikin orang rela untuk ngutang gitu ya. Kenapa sih orang sampai rela nyicil sampai 1-2 tahun buat beli iPhone? Nah, ada lapisan kedua di bawah teknologi, yaitu lapisan psikologi. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini, entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotes premium buat info lebih lanjut. Nah, di tahun 1979, ada salah satu psikolog sosial dari University of Bristol yang nge-publish satu paper yang sekarang jadi salah satu paper yang cukup banyak disitasiin atau di riset sama orang-orang psikologi sosial. Judulnya adalah tentang intergroup conflict. Jadi ini adalah teori yang dia bangun sebagai social identity theory. Intinya gini, manusia tuh nggak cuma dapat identitas dari siapa gue sebagai individu, tapi kita juga dapat identitas yang sama kuatnya dari gue bagian dari kelompok apa. Ini adalah emosi-emosi yang muncul biasanya karena ya mereka ada pride, ada loyalty, ada solidarity. Itu tuh karena identitasnya muncul bukan cuma dari dirinya sendiri, tapi juga dari orang lain atau dari bagian dari suatu grup itu. Nah, kebetulan Apple dan Microsoft itu secara kebetulan jadi dua grup yang paling sering dipakai sebagai penanda identitas di dunia teknologi. Jadi orang tuh kebagi jadi dua, ada orang Windows, ada orang Apple. Lu masuk grup chat programmer pasti ada joke soal Mac sama Windows gitu. Lu masuk komunitas gamer juga sama, karena sekarang Mac juga udah bisa dipakai nge-game. Lu masuk grup desainer juga sama, pasti ada meme soal MacBook sama Windows. Dan pola ini tuh nggak random gitu ya, ini tuh udah di riset dan sama polanya gitu di berbagai macam grup. Nah, ada salah satu buku yang menarik di mana di buku itu ditulis bahwa perilaku seperti ini itu adalah salah satu insting manusia yang paling kuat lah di tingkat neurobiology. Dan manusia itu bisa bikin grup dari berbagai macam hal, dari tim sepak bola, dari fandom K-pop, sampai warna kaos juga udah bisa jadi grup tersendiri, termasuk antara tim Apple atau tim Windows. Dan ini juga yang bikin tim Apple sama tim Windows itu kalau debat tuh bisa jadi sepanas debat agama kadang-kadang, atau tim Android sama iPhone, karena dua-duanya ini sudah tergabung ke dalam grup yang berbeda, di mana mereka bisa saling ngerasisin satu sama lain. Nah, di sini implikasi pentingnya adalah alasan gengsi itu valid, tapi banyak juga yang membeli karena mereka sudah merasa bahwa ya gue emang orangnya Apple banget, atau gue orangnya emang Windows banget, meskipun MacBook atau iPhone sekarang itu memang
memang sangat worth it. Nah, makanya akan lebih sehat buat pembeli kalau misalnya kita bisa memisahkan dua hal. Pertama, fungsionalitas dari HP atau laptop tersebut, dan juga yang kedua, jarang kita sadari adalah bahwa kita tuh butuh untuk gengsi itu gitu, dan butuh untuk juga memasukkan diri kita ke dalam grup tersebut yang sebenarnya nggak bener-bener nyata gitu loh. Sebenarnya orang juga kadang nggak peduli, kadang kita aja secara nggak sadar memasang label itu ke diri kita sendiri. Karena gini, menurut gua banyak banget customer yang miss out. Mereka beli MacBook M1 Pro misalnya gitu ya, harganya 30-50 jutaan cuma buat buka Chrome, yang ngapain? Meskipun itu terserah mereka, tapi ya terserah gue juga dong untuk ngasih opini. Kalau lu beli iPhone series Pro cuma buat selfie doang, ya iPhone biasa juga bisa gitu. Nah, makanya gue bakal ngasih tahu framework untuk membeli barang, terutama barang gadget, secara lebih cerdas tanpa lu terjebak lah sama berbagai macam hal yang mungkin gak penting-penting amat. Lagi banyak masalah hidup, mau cerita ke orang terdekat, tapi respon keluarga dan teman gak suportif. Akhirnya malah bingung harus ngapain. Kalau udah kayak gitu, mungkin sekarang saatnya untuk pergi ke profesional. Salah satunya lewat life coaching 1%. Bisa bantu kamu untuk mencari tahu akar masalahnya, serta langkah-langkah untuk proses pengembangan kamu ke depannya. Mulai 150.000, kamu sudah mendapatkan sesi konsultasi, tes psikologi, dan worksheet. Jadwalkan sekarang, klik link di bawah ini atau link di deskripsi. Framework yang pertama, sebelum lu memutuskan beli Apple atau Windows, lu mesti hitung kategori beban kerja lo dulu. Lu jujur ke diri sendiri, dari total waktu lo megang laptop, megang HP, berapa persen sih yang beneran butuh performance chip terbaru? Kalau jawabannya di bawah 20%, ya sebenarnya lu cocok sama device mid-range apapun. Even itu Xiaomi, cukup dengan budget yang lebih rendah aja. Jadi pertama tuh dari segi workload, secara hardware gitu, masuk akal apa enggak. Nah, mayoritas pembeli Apple di Indonesia, itu kalau gue lihat, ya mereka sebenarnya nggak bener-bener punya workload yang gede, ya paling Excel, PPT, segala macem. Excel sama PPT pun lebih cuan di Windows gitu kan. Kalau di Apple, lu mungkin harus beli lagi, lu mungkin harus pakai yang versi online, yang nggak sebagus itu. Artinya, hardware-nya tuh premium, tapi nggak dipakai, underutilized lah. Lagi-lagi, gue juga nge-state di kasus ini, orang mau beli apa, terserah sebenarnya. Tapi ya karena ini 1%, kita ngomongin soal life skills gitu ya. Ini adalah salah satu life skills, finansial nih. Dan secara finansial, banyak kok pilihan yang lebih baik dari Apple. Kalau memang Apple itu kemahalan daripada lu harus nyicil. Yang kedua adalah lu harus memisahkan kebutuhan teknis dan kebutuhan atas gengsi atau afiliasi. Jadi lu harus bandingin harga device Apple atau apapun, dibandingin lah sama yang di luarnya. Karena selisih harga itu adalah biaya lu untuk masuk ke si gengsi ini. Nah, kalau selisih itu lu pecah jadi biaya bulanan, jadi misalnya bedanya tuh 5 juta gitu, lu pecah jadi biaya bulanan selama 1 tahun, lu mau nggak bayar bulanan segitu untuk masuk ke ekosistem atau grup ini? Nah, jangan-jangan kalau lu jujur sama diri sendiri mungkin nggak masuk harganya. Nah, ini mending nggak usah dibeli. Nah, yang ketiga adalah instead of langsung beli, langsung login gitu ya sama device atau ekosistem tertentu, terutama buat lo yang Mac user garis keras maupun Windows user garis keras, lu bisa coba dua-duanya cuy. Ya, lu mungkin punya temen lah yang laptopnya Windows, yang laptopnya Mac, lu kan bisa coba minjem gitu ya 1-2 hari, atau mungkin lu bisa coba-coba di tokonya gitu ya, di iBox gitu ya, coba-coba aja gitu dalam waktu beberapa menit dan cek sebenarnya ini tuh masuk nggak sih ke kebutuhan lu. Kalau biasa pakai iPhone, coba deh pakai Android. Jangan-jangan sekarang fiturnya udah lebih canggih. Jadi dengan lu mencoba, dengan lu nggak anti sebelum nyoba, lu nanti bakal bisa memakai dua ekosistem. Yang mana pada akhirnya kalau dalam konteks gua akhirnya pakai dua-duanya guys. Ya, jadi kayak gua pakai Windows buat of course gaming dan AI gitu ya, dan MacBook gua pakai buat ya cloud cowork dan lain-lain, ngoding, termasuk juga buat dibawa kemana-mana. Nah, jadi jangan lupa melakukan yang namanya stress test lah, untuk ngetes dulu nih cocok apa enggak. Jadi jangan anti duluan gitu hanya karena gue bukan Windows banget orangnya gitu, biar tidak terjebak di yang namanya bias. Nah, yang keempat adalah, nah ini lebih ke finansial, jangan lupa set budget dari pendapatan lu, bukan dari harga produknya. Jadi yang biasa financial planner rekomendasiin itu kan lu harus budgeting ya, dan ya nilai gadgetnya mungkin bisa dibagi-bagi lah, jadi per dipakainya tuh lu ngeburn berapa ribu nih, ya kan masuk akal nggak nih sama 1 bulan gaji lu atau sama
selama ini pemakaiannya kira-kira bakal sampai berapa tahun. Dalam kasus gue beli MacBook Air ini bekas, gue udah pakai ini selama 6 tahun. Ya berarti kan gue bisa bagi 5-6 tahun. Nah di sanalah dibagi per hari, tiap gue pakai tuh mungkin kalau dibagi hari kerja, nah keluarlah angkanya. Nah jangan sampai lu beli misalnya iPhone 17 Pro Max 2 TB, terus kayak lu nggak tahu nih dipakainya berapa lama dan buat apa. Kalau misalnya dipakainya buat nonton YouTube segala macem, ya mending beli bekas aja nggak sih? Gua sendiri sampai sekarang punya sih duitnya, tapi iPhone gua masih 13 Pro sama 13 mini, dan bahkan Xiaomi gua aja masih gua simpen sampai sekarang. Dan bukan karena pelit atau gimana, ya karena emang gua belum butuh aja. Itu tapi versi ekstrim gitu. Karena harusnya ya konten kreator seperti gua ini ya membelinya iPhone 17 Pro dong, atau MacBook versi Max gitu loh untuk menggunakan AI. Tapi nyatanya ya nggak juga gitu. Nah jadi jangan lupa tuh set budget buat lo yang gajinya masih di bawah 2 digit terutama. Jangan sampai lo melakukan pembelian yang nggak worth it dan nggak kepake juga nanti ketika lo ngerjain tugas-tugas lo. At the end of the day, jawabannya cuma lo sendiri yang tahu, dan lagi-lagi ya terserah lo mau beli yang mana, karena ya biaya gengsi itu juga lo yang nanggung gitu, bukan kita-kita yang nanggung. Kita mungkin bahkan nggak kenal gitu ya, nggak peduli gitu. Tapi kita bisa belajar lah dari fenomena Apple yang sold out terus ini. Ini fenomena yang punya banyak sekali angle yang bisa diambil. Yang pertama adalah kita tahu bahwa Apple tuh lagi menang, terus kita juga jadi lebih aware ya sama perkembangan teknologi, terutama kalau lu yang pakai Apple itu buat ya berbagai macam penggunaan AI. Yang kedua juga kita tahu kalau sekarang AI itu lagi hype banget, jadi harganya bisa naik, dan kita juga bisa menimbang apakah kita mau pakai apa enggak nih di lokal. Yang ketiga, kita juga jadi tahu kalau mayoritas pembeli Apple di Indonesia tuh beli rugi, karena mereka kebanyakan beli itu karena gengsi ya, karena Apple premium segala macam, padahal mah dipakainya buat YouTube doang, which is fine lah buat mereka mungkin nggak bakal nonton konten ini juga gitu. Yang bakal nonton konten ini ya lu yang mendang-mending sepertinya gitu, atau lu yang bakal ngata-ngatain gue karena kayak apaan sih, terserah orang gitu. Tapi kalau menurut gue pribadi itu masalah, menurut gue itu masalah life skills orang. Kalau mereka beli barang dengan rugi financially maupun mentally, itu menurut gue masalah. Jadi ya gue ngeluarin video ini untuk mengedukasi orang-orang yang mungkin belum teredukasi. Nah anyway, ya terakhir ya paling gue cuma mau nanya aja ke lu semua, kira-kira menurut lu gimana? Apakah lu pengguna Apple atau Windows atau Chromebook? Dan kalau lu jujur ke diri sendiri sekarang, kira-kira berapa persen keputusan beli gadget lu yang ternyata fungsional sama teknis banget, dan berapa persen yang ternyata karena gengsi atau justru karena alasan lain? Distribusi jawabannya ini nanti semoga bisa jadi bahan pembelajaran ya buat masing-masing di komen, dan please jangan berantem guys. Dan semoga gue juga bisa belajar ya kalian terkait gimana cara kalian memilih produk yang kalian pilih. Thanks for watching. Gue Evan 1%. Well, thanks.